Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saadatul Husniah dengan NIM 119103209919. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan saya dengan judul Evaluasi Pembelajaran Daring pada masa pandemi COVID-19 di UIN Suska Riau. Baik, di sini yang pertama itu bab 1 pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah latar belakang. Dalam latar belakang itu ada wabah coronavirus atau COVID-19 ini yang telah melanda berbagai negara, salah satunya Indonesia, memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Nah, untuk melawan COVID-19 ini, pemerintah telah melarang untuk berkerumun, pembatasan sosial atau social distancing, dan menjaga jarak. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah telah melarang perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan secara langsung atau tatap muka dan memerintahkan untuk menyelenggarakan atau pembelajaran secara daring atau online. Sistem pembelajaran yang dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC ataupun laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pembelajaran daring ini dapat menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun Google Classroom dan media seperti media sosial, WhatsApp, Telegram, Instagram, ataupun media lainnya. Kemudian evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim ini dapat kita lihat dari respon mahasiswa untuk memperoleh informasi dari mahasiswa tentang pembelajaran daring dan bisa menjadi umpan balik dari mahasiswa sebagai masukan dalam proses pendidikan dengan pembelajaran daring pada saat ini. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari evaluasi sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran daring. Dan yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring. Kemudian Tujuan dari penyusunan laporan ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan tadi. Maka tujuan utama dari penyusunan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pembelajaran daring itu sendiri bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Kemudian juga untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan bagi mahasiswa yang menggunakan pembelajaran daring ini, serta solusi apa yang dapat dilakukan ketika melaksanakan pembelajaran daring. Kemudian dasar hukumnya itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kemudian ruang lingkup penyusunan laporan evaluasi pembelajaran daring ini berdasarkan respon mahasiswa. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaannya. Waktunya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2021. Tempat pelaksanaannya yaitu pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Kemudian bab 2, yang terdapat kerangka teori. Di sini yaitu ada pengertian evaluasi, yang dimana evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang secara istilah, evaluasi itu atau penilaian merupakan kata benda dari nilai. Maka itu, evaluasi ini mengacu pada kegiatan membandingkan sesuatu hal dengan satuan ukuran tertentu, sehingga sifatnya menjadi kualitatif. Menurut Wharton dan Sanders mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai suatu program, produksi, dan prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah proses interaksi peserta didik tanpa tatap muka secara langsung. Sebelum itu, pembelajaran harus kita ketahui bahwa pembelajaran ini adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, yang dimana proses pembelajaran ini merupakan kegiatan interaksi
antara guru dan peserta didik atau dosen dengan mahasiswa di kelas dalam proses pembelajaran itu melibatkan kegiatan belajar yang menentukan keberhasilan siswa serta mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran ini merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain itu, pembelajaran adalah proses untuk menumbuh atau membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Konsep pembelajaran menurut Corey adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Kemudian istilah daring yang merupakan akronim dari dalam jaringan, yaitu sesuatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem dan memanfaatkan internet. Kemudian istilah online learning atau pembelajaran daring digunakan untuk menyatakan makna yang sama. Daring yang merupakan istilah dalam bahasa Indonesia, sedangkan online merupakan istilah dari bahasa Inggris. Pembelajaran daring adalah penggunaan internet untuk mengakses materi, untuk berinteraksi dengan materi, instruktur pembelajaran, untuk mendapatkan dukungan selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, menciptakan pemahaman, dan untuk berkembang dari pengalaman belajar. Pembelajaran daring dikembangkan sebagai media pembelajaran yang dapat menghubungkan secara daring antara guru dan peserta didik dalam sebuah kelas atau virtual classroom, tanpa harus dalam satu ruangan secara fisik. Berbagai platform digunakan seperti WhatsApp Group, Zoom, Google Classroom, Google Form, Google Meet, dan sebagainya. Kemudian, kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran daring. Yang pertama, kelebihan pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini kan telah menjadi populer karena itu potensi yang dirasakan untuk menyediakan akses dan konten lebih fleksibel, sehingga pembelajaran daring memiliki beberapa kelebihan seperti yang pertama itu meningkatkan ketersediaan pengalaman belajar secara fleksibel yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu efisiensi dalam menyusun dan menyebar luaskan konten instruksional. Kemudian, menyediakan dan mendukung kemudahan pembelajaran yang bersifat kompleks. Selanjutnya itu mendukung pembelajaran secara partisipatif dan memberikan instruksi individual dan berbeda melalui berbagai mekanisme umpan balik. Kemudian kekurangan pembelajaran daring diantaranya karena adanya kendala jaringan dan sinyal, sehingga ada penggantian platform media online yang digunakan dan menjadi kesulitan dalam mengikuti penjelasan dosen. Kemudian kurangnya interaksi dosen dan mahasiswa, beberapa materi kuliah sulit dipahami, kemudian kuota dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi semakin banyak, dan tidak semua mahasiswa memiliki sarana seperti laptop atau gadget, serta akses internet yang memadai. Selanjutnya bab 3, metodologi evaluasi. Yang pertama ada cakupan wilayah evaluasi, yang dimana subjeknya itu adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Kemudian objeknya itu adalah respon dari responden mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau terhadap pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa angket yang berupa kuesioner yang dibagikan kepada berbagai mahasiswa yang berbeda jurusan dan prodi. Dengan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden yaitu mahasiswa. Kemudian responden menjawabnya. Pertanyaan dalam kuesioner harus merujuk kepada masalah, terumusan masalah, kemudian dan indikator-indikator dalam konsep operasionalnya. Kemudian teknik analisis data.
Teknik analisis data yang dipakai dimulai dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, laporan hasil evaluasi pembelajaran daring. Laporan dari hasil evaluasi pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Winsuska Riau yang telah saya dapatkan dengan metode Google Form yang berupa kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa yang berbeda jurusan, seperti Prodi, Ilmu Hukum, Hukum Keluarga, PMI, PGMI, dan MPI, maupun fakultas yang berbeda. Nah, kemudian kuesioner yang telah dibuat di Google Form itu dibagikan kepada beberapa mahasiswa dengan beberapa pertanyaan telah diajukan yang terdiri dari 3 pilihan seperti setuju, tidak setuju, dan kurang setuju. Nah, dari hasil kuesioner yang telah penulis bagikan kepada mahasiswa mengenai pembelajaran daring, banyak sekali mahasiswa yang merasa bahwa pembelajaran daring ini tidak efektif seperti pembelajaran secara langsung ataupun tatap muka. Dikarenakan banyak kendala-kendala yang dapat terjadi ketika melaksanakan pembelajaran daring seperti jaringan internet yang sulit didapatkan, sehingga tingkat pemahaman mahasiswa itu kurang terhadap materi yang disampaikan oleh dosen. Dalam pembelajaran daring tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, dari data yang telah didapatkan, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini. Peneliti yang didapatkan yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, menambah kecakapan mahasiswa dalam penggunaan teknologi, kemudian waktu dan tempat yang fleksibel, kemudian itu lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, lebih banyak mencari materi dan lebih hemat waktu, serta lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sedangkan kekurangannya itu pembelajaran daring menjadi tidak efektif, jaringan yang tidak menentu sehingga penyampaian materi yang disampaikan oleh dosen itu kurang dipahami, dan pelaksanaan mata kuliah yang praktik itu tidak maksimal. Selanjutnya itu ada analisis hasil evaluasi pembelajaran daring di Winsuska Riau yang telah dibagikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pembelajaran daring tidak memiliki efektivitas lebih baik daripada pembelajaran secara langsung, juga tidak lebih buruk. Yang menentukan efektivitasnya adalah faktor-faktor lain seperti langkah-langkah kegiatan pembelajaran atau pemilihan materi. Nah, dari pertanyaan tersebut, mahasiswa banyak lebih setuju, yaitu 84,6%, sedangkan yang tidak setuju itu ada 7,7%. Kemudian yang kurang setuju sama halnya dengan 7,7%. Pertanyaan selanjutnya itu tingkat pemahaman siswa terhadap materi ketika pembelajaran daring sangat tinggi. Respon mahasiswa yang setuju itu hanya 15,4%, dan tidak setuju itu 23,1%, dan kurang setuju itu ada 61,5%. Kemudian mahasiswa merasa tertantang untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi selama mengikuti pembelajaran daring. Respon mahasiswa yang setuju sebanyak 69,2%, kemudian yang tidak setuju 23,1%, dan kurang setuju 7,7%. Pertanyaan selanjutnya itu mahasiswa terlibat aktif dalam pembelajaran daring melalui diskusi tanya jawab atau presentasi. Yang respon mahasiswa yang setuju itu banyak sekali, yaitu 84,6%. Yang tidak setuju itu tidak ada, dan kurang setuju sebanyak 15,4%. Selain itu adanya solusi alternatif apabila ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena alasan tertentu. Respon mahasiswa itu yang setuju 69,2%, dan yang tidak setuju 23,1%. Berdasarkan analisis dari tabel yang telah saya sebutkan tadi, dapat kita ketahui bahwa dalam pembelajaran daring tidak seefektif dalam pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Namun, dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa dengan adanya pembelajaran daring ini
dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa dalam penggunaan teknologi dalam mengikuti pembelajaran daring. Namun dilihat dari hasil data tersebut juga, pembelajaran daring ini membuat mahasiswa itu sulit dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen, dikarenakan faktor atau kendala yang dapat terjadi seperti jaringan yang sulit diakses. Oleh karena itu, mahasiswa berharap adanya solusi apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti pembelajaran karena adanya alasan tertentu. Kemudian bab 5 penutup, yang dimana ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil dan analisis dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembelajaran daring di Winsuska Riau telah mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan menuangkan ide atau gagasan, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan dapat menantang mahasiswa untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi selama mengikuti pembelajaran daring. Kemudian yang kedua itu, mahasiswa kurang memiliki fasilitas yang mendukung pembelajaran daring seperti laptop atau HP, kuota internet, dan akses internet. Kemudian, pembelajaran daring dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, namun tingkat pemahaman terkait dengan penyampaian materi yang disampaikan dosen masih kurang dikarenakan kendala yang bisa terjadi seperti jaringan yang sulit didapatkan, khususnya bagi mahasiswa yang tinggal di desa yang jaringan internetnya sulit diakses. Kemudian saran yang dapat saya sampaikan, yang pertama itu perlunya pelatihan dosen untuk mengembangkan media, metode pembelajaran daring yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan karakteristik mahasiswa agar materi pembelajaran dapat disampaikan dengan maksimal. Kemudian, keterbatasan yang dimiliki mahasiswa terkait fasilitas hendaknya dapat dikomunikasikan dalam grup mata kuliah, sehingga perkuliahan daring dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, untuk mata kuliah praktikum dan yang membuat produk dapat dilaksanakan dengan mensubstitusikan dengan hal lain yang sebanding dan tidak mengurangi esensi kompetensi yang harus dikuasai. Mungkin cukup sekian presentasi laporan saya mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Winsuska Riau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.